Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur lagi hari ini karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Banyak di antara kita mungkin yang sudah mulai lelah atau mulai bosan dengan semua keadaan yang ada saat ini. Atau jangan-jangan ada juga di antara kita yang sudah tidak bergairah atau tidak semangat lagi mendengarkan firman Tuhan. Namun hari ini Tuhan mau berbicara sekali lagi untuk kita. Oleh karena itu, mari tenangkan hati dan pikiran kita dan meminta pertolongan dari Dia. Bapa di dalam surga, kami sungguh meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memberikan kami penghiburan, memberikan kami pertolongan, dan terus membawa kami semakin hari semakin lebih baik. Tuhan, kami merindukan sebenarnya mendengarkan firman-Mu, tapi kadang-kadang kami lelah dan kami tidak lagi memiliki semangat untuk mendengarkannya. Oleh karena itu, di hari ini, berilah kami pertolongan sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan yang akan menolong kita di hari ini diambil dari 2 Petrus, pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jikalau kita mengingat apa yang Yesus katakan kepada Simon Petrus dalam Yohanes 21 ayat ke-18 dan 19, maka kita akan lebih mudah memahami apa maksud Petrus saat berbicara hal ini. Ketika Yesus saat itu berkata kepada Petrus, "Kelak kamu akan mati diikat karena aku. Oleh karena itu, tetaplah ikuti aku." Sehingga pada zaman dulu waktu Yesus masih bersama dengan Petrus, Yesus sudah menjelaskan kepada Petrus bahwa ia akan mati nanti karena ia menaruh imannya kepada Yesus. Maka Petrus mengatakan kepada jemaat saat itu, kepada orang-orang saat itu, bahwa sebentar lagi aku akan meninggalkan kemah tubuhku ini. Artinya sebentar lagi aku akan mati. Sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Sebentar lagi aku akan kembali kepada Tuhan. Karena Yesus dulu sudah mengatakan itu kepadaku. Maka itu adalah awal dari apa yang dikatakan oleh Petrus kepada kita hari ini. Sehingga ketika ia sadar sebentar lagi dia akan mati, maka dia mengatakan di ayat yang ke-13, untuk mengingatkan orang yang percaya supaya tetap teguh di dalam iman adalah sebuah kewajiban. Maka Petrus merasa bahwa mengingatkan orang percaya akan Injil, mengajarkan orang percaya untuk terus beriman kepada Yesus adalah sebuah kewajiban. Karena sebentar lagi ia akan mati, waktu ini sangat singkat, sehingga saat ia masih hidup, ia harus menggunakan kesempatan ini untuk terus mengingatkan orang lain, mengingatkan saudara-saudaranya untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita belajar sebuah prinsip yang sangat penting hari ini, yaitu ketika kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan, maka saatnya kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan orang lain, untuk terus mengajarkan kepada orang lain tentang Injil Yesus Kristus. Kita tidak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu bagaimana caranya kita akan mati, tetapi sekarang kita tahu bahwa kita ternyata memiliki tugas sebelum kita mati, yaitu menebarkan Injil itu. Maka Petrus telah melakukan apa yang Yesus katakan sebelum Yesus naik ke surga. Yesus berkata, "Muridkan, ajarkan, dan terus baptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Maka Petrus sudah melakukan itu, sudah menebarkan firman Tuhan, sudah mengajarkan firman Tuhan. Maka sekarang giliran kita. Kita masih ada dan bertahan sekarang. Maka perlu bertanya, saat aku hidup, apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan aku kerjakan bagi orang lain? Apakah aku hanya sekedar berteman dengan mereka? Apakah aku hanya sekedar berbisnis dengan mereka? Apakah mereka sekedar teman saya yang saling menguntungkan? Atau
kita menggunakan kesempatan untuk saling mengingatkan untuk tetap teguh di dalam iman kepada Yesus. Oleh karena itu, Petrus telah membuatnya sebuah kewajiban, dan harusnya kita pun harus menjadikannya sebuah kewajiban. Karena kita tahu hidup ini begitu singkat, dan kita harus menggunakan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Jikalau orang tidak mengenalinya, jika orang tidak percaya kepadanya, maka dia akan binasa, maka dia tidak akan diselamatkan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita ceritakan firman Tuhan, kita ceritakan Injil, kita ajak orang-orang untuk mereka mau melihat kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Mungkin karena kita memberitakan, mereka tertarik dan akhirnya mereka mau membaca Alkitab dan mulai percaya kepada Yesus dan akhirnya mereka selamat. Oleh karena itu, gunakan setiap hari kesempatan untuk memberitakan Injil. Karena bisa saja dengan satu kalimat, dua kalimat, atau tulisan-tulisan kita di media sosial bisa mempengaruhi hidup banyak orang dan membawa mereka semakin sadar bahwa tanpa Tuhan Yesus mereka akan mati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memberikan kita kekuatan menebarkan firman-Nya. Terpujilah Dia. Amin. Bapa dalam surga, tolonglah kami untuk menebarkan firman-Mu, karena kami tahu tanpa iman kepada Yesus, maka semua manusia akan masuk ke dalam kematian kekal, yaitu neraka. Maka berilah kami kekuatan supaya kami mampu menceritakannya. Terpujilah nama-Mu yang memilih kami, yang telah mengajarkan kami firman-Mu. Berilah kami kekuatan untuk mengajarkan orang lain. Dalam nama Yesus, amin.